Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan pada kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholat serta salam kita hanturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dan tak lupa juga kepada para sahabatnya dan keluarganya dengan menyebut Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nika Febianti Dan saya Anggun Aldiameka. Kami akan membawakan kisah yang berjudul Nusaibah binti Ka'ab. Seorang muslimah yang tiada tandingannya, beliau dipastikan bersama Rasulullah SAW di dalam surganya, karena doa Rasulullah SAW yang meminta agar beliau bersamanya di dalam surganya. Beliau adalah Nusaibah binti Ka'ab atau biasa dipanggil dengan Ummu Umarah. Beliau berasal dari kalangan Ansor, suku Hajurat, dari Bani Mazin bin An-Najjar yang terlahir di kota Madinah. Beliau nikah dengan Zaid bin Asim Al-Mazini An-Najjari dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Abdullah dan Habib. Namun sayangnya Zaid, suami Nusaibah, meninggal pada peperangan Badar. Kemudian Nusaibah pun dilamar oleh Ghaziyah bin Amr. Dari pernikahannya tersebut, beliau memiliki 2 orang anak yang bernama Tamim dan Haulah. Beliau beserta keluarganya mengikuti banyak sekali peperangan dengan keberanian yang mengagumkan. Sejarah menulis namanya dalam tinta emas jihad dalam perang Uhud yang tak pernah terlupakan. Nusaibah dijuluki Hamraul Asad, yaitu sang singa merah. Bahkan pada hari wafatnya, ribuan malaikat menyambut kedatangan wanita pemberani Nusaibah binti Ka'ab, pendekar muslimah pada perang Yamamah. Nusaibah adalah salah satu sahabiah Tuhan. Ia mulai merasakan nikmatnya iman dan nikmatnya Islam dari awal mula penyebaran Islam. Dikisahkan awal mula masuknya Nusaibah ke dalam agama Islam ketika Zaid, suami Nusaibah, mendengar kabar dari Mashab bin Umair, penduduk Mekah, utusan Muhammad bin Abdullah, tentang Rasul bernama Muhammad SAW yang tetap berdakwah menyebarkan Islam walau diterpa berbagai cobaan dan permusuhan dari banyak pihak. Bahkan Nabi tidak tergiur dengan kemewahan dan harta yang berlimpah. Setelah mendengar cerita itu, mereka memutuskan untuk memeluk agama Islam. Ia memutuskan untuk berbaiat kepada Rasulullah SAW dan termasuk satu dari 2 orang perempuan yang bergabung dengan 70 orang laki-laki Ansor pada baiat Aqabah II, yang merupakan sumpah setia kaum muslimin untuk membela Rasulullah SAW dan Islam. Perisai Rasulullah dalam peperangan. Nusaibah bersama suami dan putra-putranya turut andil dalam beberapa peristiwa penting dalam menegakkan agama Islam, diantaranya perang Uhud, peristiwa Hudaybiyah, perang Khaybar, perang Hunain, dan yang terakhir beliau ikuti ialah perang Yamamah. Dalam setiap pertempuran, Nusaibah bukan hanya mengurus logistik, membawakan air, medis, atau merawat orang yang terluka, namun ia juga terjun langsung dan mengangkat senjata ke medan perang. Seperti kejadian saat perang Uhud, dikisahkan pada saat itu di Bukit Uhud ketika tentara Islam hampir menang dari banyak pasukan yang tergiur oleh ghanimah, harta rampasan perang, terutama pasukan pemanah yang lalai dan tidak mematuhi perintah Rasulullah SAW.
Melihat adanya celah, musuh pun kembali menyerang di saat tentara Islam sedang tidak siap. Mengetahui hal tersebut, Nusaibah tanpa ragu mengangkat pedang dan mempersenjatai dirinya turun ke medan perang untuk melindungi Rasulullah SAW. Nusaibah menderita luka-luka di sekujur tubuhnya dengan luka leher yang paling berat. Namun hebatnya Nusaibah tidak pernah bersedih, mengadu atau mengeluh. Semua luka ia hadapi dengan senyuman saat ia melihat Rasulullah baik-baik saja. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abdullah, putra Nusaibah, balutlah luka ibumu. Ya Allah, jadikanlah Nusaibah dan anaknya sebagai salah satu sahabat di dalam surga." Sampai-sampai Rasulullah SAW berkata, "Aku tidak menoleh ke kiri dan ke kanan kecuali melihat Ummu Umarah Nusaibah berperang di hadapanku. Tak heran jika Nusaibah dijuluki sang perisai Rasulullah SAW." Akhir hayat Nusaibah binti Ka'ab. Pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq membentuk pasukan untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat dan nabi palsu. Awalnya Abu Bakar mengirim surat sebagai teguran. Yang diutus adalah Habib putra Nusaibah. Tapi Habib malah disuruh mengakui Musailamah sebagai nabi. Namun dijawab Habib dengan tetap mengimani Allah dan percaya bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Itu pula yang menyebabkan Habib syahid akibat dipotong anggota tubuhnya satu persatu. Berita tersebut membuat kesedihan untuk sang ibu, namun beliau tetap tabah. Akhirnya Abu Bakar memberi komando untuk mengobarkan perang Yamamah. Akhir hayat Nusaibah sendiri setelah perang Yamamah. Ia meninggal pada tahun 13 Hijriah, tepat pada masa Khalifah Abu Bakar. Saat Nusaibah gugur, seketika langit menjadi hitam. Ribuan malaikat menyambut kedatangan Nusaibah binti Ka'ab, sang perisai Rasulullah SAW. Hal yang dapat kita teladani dari karakter Nusaibah binti Ka'ab ialah yang pertama, taat kepada Allah dan Rasulullah. Kedua, beliau senantiasa mendampingi Rasulullah SAW dalam setiap perjuangan menyebarluaskan agama Islam dan berdakwah tanpa takut atau ragu. Nusaibah rela mengorbankan jiwa dan raganya demi tegaknya agama Islam. Ketiga, bertanggung jawab sebagai istri dan ibu untuk anak-anaknya sekaligus ikut serta dalam perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Keempat, senantiasa melakukan amalan-amalan mulia demi mendapatkan pahala atau kemuliaan surga dari Allah. Kelima, beliau memiliki sifat cerdas, tangguh, gagah berani, pantang menyerah, dan tidak putus asa serta gigih. Keenam, Nusaibah binti Ka'ab bukanlah sosok wanita cengeng dan lemah ketika menghadapi hal tidak mengenakan. Walaupun dengan tubuh terluka, beliau tidak mengeluh dan tetap bertempur melawan musuh. Nusaibah binti Ka'ab ini berhasil mematahkan bahwa perempuan itu lemah, harus bersikap lembut dan anggun, serta lebih cocok hanya sebagai ibu rumah tangga saja. Beliau tidak hanya sebagai istri dan ibu, tapi juga langsung turun tangan mengangkat senjata bersama Rasulullah SAW dan tentara Islam lainnya. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa perempuan itu mampu melakukan apapun. Kenapa perempuan harus memilih antara menjadi ibu rumah tangga atau wanita karir? Kalau kenyataannya perempuan bisa memiliki keduanya, sudah dibuktikan oleh Nusaibah. Orang yang hidup di zaman sekarang harus banyak bersyukur. Pada zaman jahiliyah, perempuan diperlakukan seperti barang, penyiksaan budak di mana-mana. Namun, alhamdulillah, Islam hadir untuk mengangkat derajat perempuan menjadi lebih tinggi dan mulia serta tidak membeda-bedakan laki-laki atau perempuan dalam hidup pahala. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 195 yang artinya,
Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan. Nah, maksudnya kita semua, khusus para perempuan, harus bisa mengikuti seperti Nusaibah. Perang di sini bukan untuk mengharuskan pedang secara nyata, tapi peran kita adalah memperjuangkan dakwah demi Islam berkemajuan. Keinginan, perjuangan, dan kemenangan itu harus menghajur di dalam hati, maju terus walaupun banyak halangan, saling menguatkan ketika saudara sedang jatuh, maju terus, jangan mundur, saling mengingatkan dan saling menguatkan. Bahkan pada perang Uhud, saat akan peperangan, beberapa ratus orang yang awal mulanya diskusi untuk perang di luar Madinah ataupun bertahan di dalam Madinah, namun keputusan akhirnya perang di luar Madinah, sedikit di Madinah. Namun ada beberapa banyak pasukan perang Rasulullah SAW yang mundur atau kembali dengan alasan tidak setuju karena di luar Madinah. Maka jangan sekali-sekali kita menjadi orang yang mundur tersebut, karena Rasulullah SAW mengatakan tidak apa-apa, setidaknya kita tahu mana orang yang munafik. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memaafkan orang-orang yang mundur tersebut kecuali mereka bertaubat. Nauzubillahi min dzalik. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Nun